berbahagia. Mungkin senyampang zaman sudah mendekati akhir ya. Banyak hal-hal yang kadang di luar nalar. Banyak kejadian-kejadian yang seakan dipikir secara normal nggak pas ya. Jadi banyak orang-orang yang melangkahkan kaki begitu nyata bertentangan dengan apa yang diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nampak jelas kejadian-kejadiannya di depan kita di masa-masa akhir seperti sekarang. Jadi banyak orang-orang yang kadang diperingatkan, diberitahu dengan aturan-aturan agama itu, justru bukan saja mereka menolak, tapi justru menghina aturan itu. Itu yang saya maksudkan cukup memprihatinkan. Kalau orang sekedar menolak itu sudah dari awal turunnya wahyu itu sudah banyak yang menolak. Tapi untuk kemudian menghinakan aturan itu yang akhirnya berkembang kemudian. Dan itu memang sudah menjadi hal yang kelak akan terjadi. Sebagaimana Allah juga telah sampaikan sebagai peringatan buat kita sekalian, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang seperti itu. Dan supaya kita tidak terlalu kaget dan tidak terlalu terheran-heran kalau ada orang-orang yang seperti itu, diajak sholat bukan saja tidak mau, tapi justru dia bisa mengatakan bahwa sholat itu kayak opo, ingin tidak karu-karuan, katakanlah. Dia cari alasan-alasan yang menjelekkan tentang sholat. Atau diajak kepada hal-hal yang lain seperti puasa dan sebagainya. Mereka tidak mau menurut, tapi justru malah menghinakan perintah-perintah Allah SWT. Maka Allah sampaikan pada kita sekalian, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Maka siapa orang yang lebih zalim? Jadi Allah menilai orang-orang yang seperti tadi itu adalah kezaliman yang sangat besar gitu. Jadi menjadi sesuatu yang sangat hina di hadapan Allah SWT. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang sudah diperingatkan oleh Allah, kemudian dia bukan saja menolak tapi mungkir, dan kemudian dia tidak nyadar diri. Wa nasiya ma qaddamat yadah itu melupakan apa yang dia lakukan, itu nggak nyadar diri. Artinya salah tadi yang diingatkan itu ya tetap aja dia jalankan terus. Dia tidak mau untuk kemudian kembali mengikuti jalan Allah, tapi justru kesalahannya itu dianggap sesuatu yang nggak salah gitu aja. Ya sebagaimana terjadi di Indonesia kan sering seperti itu. Korupsi besar-besaran, ya gak nyadar diri, malah dia minta ojo dihukum, kan lucu ya. Ada orang yang dulunya ustadz, dulunya kiai, kemudian malah murtad. Setelah murtad malah ngelok-ngelok nih Rasul Muhammadin SAW. Kita prihatin sebenarnya, sampai Nabi dihinakan seperti itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala dengan teganya dia menghina Nabi SAW. Maka kata Allah, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, dan sungguh kami telah menutup hati mereka itu,
Sehingga sampai menghina Rasul Muhammad SAW dengan begitu mudahnya dia lakukan itu. Dia hina aturan-aturan Allah dengan tanpa beban. Memang Allah tutup hati mereka. Wa fi adzanih waqra. Bahkan Allah kemudian meletakkan sumbatan di telinga mereka. Kalau itu sudah terjadi, wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Sekalipun orang menyeru kepada kebaikan, kalau Allah sudah menutup hati, meletakkan sumbatan di telinga seseorang, sesering dan sebesar sebanyak apapun orang mengingatkan dia dengan ayat Allah, maka kata Allah, engkau tak akan bisa pernah membawa orang itu ke dalam petunjuk. Itu yang kita harus tahu, betapa bersyukurnya kita ada azan subuh bisa hadir. Ini bukan perkara besar, sering saya sampaikan. Bayangkan orang yang sudah ditutup hatinya, diletakkan sumbatan di telinganya, bahwa anak adzan cewedek pun tidak akan pernah dia bergeming. Tidak akan bergeming. Nah, ini yang harus kita syukuri. Kita bisa hadir di antara saf-saf jamaah subuh, kita bisa ngaji, kita bisa baca Quran, kita bisa berbuat baik yang lain. Ini semua karena hati kita dibuka oleh Allah untuk menerima taufik dan hidayahnya. Telinga kita pun dibersihkan oleh Allah dari berbagai sumbatan, sehingga setiap seruan-seruan kebaikan, aturan-aturan Allah tersampaikan, kita bisa mengambil pelajaran di sana. Dan itu bukan perkara mudah, semata-mata hanya karena Allah lah yang menjaga semuanya itu buat diri kita. Itulah karunia yang besar yang betul-betul harus kita syukuri, yang mudah-mudahan dengan itu semua kita kelak menghadap Allah dalam keadaan orang-orang yang diridhoinya. Makanya jamaah sekalian yang berbahagia, bersyukurlah Allah memberi kita Islam, bersyukurlah Allah memberi kita iman, sehingga kita senantiasa dalam bimbingan Allah, dan mudah-mudahan kelak dikala kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.